Michael, silakan Basta dan juga Woki. Thank you Donna, dan kita akan langsung menuju di last map hari ini. Meluncur langsung ke arah Irengel. Iya, kita bakal kali ini Irengel arah pesawat yang cukup fair untuk semua tim. Dan kita bakal kali ini semua tim akan langsung turun menuju kota mereka masing-masing kali Ini dari Severnia apa oh sorry, bukan Severnia, Lipovka harusnya. Dari Milta Power menuju ke bagian sudut sebelah kiri ke arah Primorsk, dan ini cukup enak untuk tim yang turun di arah School, di arah Rozok, di arah Pochinki, atau pengen melipir ke arah Gergopol, apartemen, perumahan, dan juga daerah-daerah Gatka, Primorsk, Veripier. Ini harusnya enak untuk semua tim sih. Paling yang turun di utara bakal sedikit kesulitan, tapi selain tim-tim yang turun di utara, harusnya mereka cukup dipermudah kali ini ya. Dan kita bakal beberapa tim sudah mulai turun juga menuju kota mereka masing-masing. Dan seperti biasanya di area-area di Rozok, School, Pochinki, dan sekitar itu bakal menjadi tempat yang cukup dipertaruhkan oleh tim-tim. Harusnya kita pantau sekarang ini Alter Ego, karena mereka turun di daerah kota banjir. Betul. Dan biasanya mereka mengambil paketan juga dengan Ruins, Rozok sekarang. Karena BFD meninggalkan Rozok. Oke, ini bakal menjadi area looting yang cukup luas tentunya untuk tim Alter Ego. Sementara ini siapa? Belum Onyx kelihatan harusnya. namanya. Ini Gatka ya? Ini Onyx harusnya. Ya, ini Gatka. Ini Onyx harusnya mereka biasa ambil scrapping pinggir jalannya juga sebelum mereka mengambil di bagian rumah Gatkanya. Karena Gatka diambil buat 4 orang itu sangat low looting. Tapi gue penasaran pas. Keren gak ya kalau World Champion tuh nanti dapat parasutnya mereka masing-masing? Keren kali ya? Logo tim. Itu keren banget sih. Itu kayaknya bisa menjadi pertimbangan juga. Karena kan sejauh ini biasanya tim-tim yang berhasil menjuarai sebuah turnamen dari PUBG Mobile itu ngedapetinnya adalah apa sih Border. namanya? Border ya? Order, tapi nggak Border ada foto. hal-hal yang didapatkan oleh pemain selain dari tim itu. Betul. Tapi misalnya kayak dibikin spesial juara dunia, nanti kalau buka kotak ada isinya parasut dari tim juara dunia. Yo, itu Keren keren, juga banget, kan? Itu keren banget. Tapi udah ada pick off yang terjadi. Kings mendapatkan potato dari Aerowolf, bahkan langsung dieksekusi ke arah lobby. Yes, not a good game untuk Aerowolf yang tadi gue prediksi sebagai pemenang WWJD kali ini langsung kehilangan satu player mereka Potato. Tinggal menyisakan 3 pemain lagi dan Onyx kayaknya mereka bakal scrapping dari Gatka. Baru di awal kita kehilangan satu player dan gue agak penasaran di Red berarti itu mereka turun di rumah 12 ya. Oh my god, dan circle-nya ke bagian kiri bawah. Ini masih ada persentase sekitar 30% untuk circle berakhir di arah Milbase atau di arah jembatan sebelah kiri. Betul banget, itu bisa banget kena dan mungkin ini ke arah Primorsk juga ya kalau sampai menuju ke arah sisi kiri bawah dan tim-tim yang mungkin bermain cukup jauh akan sedikit pusing dan kesulitan untuk menuju ke arah zonanya. Kita lagi lihat ke tim RRQ yang 3 sebelumnya kena ledakan maut dari seorang Matthew. Betul, langsung satu granat memulangkan segalanya dan menutup kesempatan RRQ mendapatkan WBCD di Miramar tadi. Aduh, BTR sepertinya dia scrapping alus sih. BTR sepertinya bakal scrapping alus gitu aja. Mereka mengambil di arah sekitar farm dan mereka bakal langsung ambil rumah besar yang ada di pertengahan antara jembatan sebelah kiri, sedikit melewati rumah 12 dan di arah-arah sekitar farmnya juga. Ya, dan BTR ya, karena mereka di game sebelumnya sempat di HBD di daerah farm. Kali ini mereka bermain dengan jauh lebih aman di daerah farmnya. Gak mau terlalu agresif maju ke depan dan kelihatan sih dari BTR mereka kali ini mau memastikan bahwa mereka nggak tusun lagi. Karena ini game penonton banget, jangan sampai mereka kepleset. Betul, dan kalau misalkan mereka melewatkan kesempatan ini semakin membuka kesempatan juga untuk tim-tim lain yang sekarang berada di posisi 4, 5, 6, 7, 8, 9 karena gap pointnya nggak terlalu jauh. Siapapun yang chicken di tim yang lagi ada di urutan 4 sampai 9 ini bisa aja mereka masuk langsung menuju ke arah top 3. Betul banget, jadi ini benar-benar penentuan banget ya. Ya setiap game kita ngomong ya, ini benar-benar penentuan ya, ini benar-benar penentuan ya. Tapi kali ini benar-benar penentuan akhir hari ini. Untuk hari ini, karena ini adalah awal terakhir. Setiap game ya, pas ini penonton banget ya. Ini tim yang WWJD bakal naik. Next game juga, ya pasti ini yang tim WWJD bakal naik ya. Setiap game kita ngomongin hal yang sama. Betul, dan itu memang terjadi Flo. Bukan sekedar omongan yang kita omongin di setiap round yang dilewatin, tapi memang itu benar-benar terjadi. Gak ada yang bisa memastikan 3 tim yang lolos ke babak finalnya nanti. Karena memang sulit untuk diprediksi, apalagi untuk tim yang berada di posisi pertama. Keuntungannya akan sangat besar banget untuk mendapatkan slot di babak World League untuk bagian timurnya. Ya, tapi balik lagi ya, dari permainan semua tim kali ini emang kelihatan sih, 16 besar ini gak ada yang bisa diremehkan. Bahkan tim yang di peringkat 16 yang lolos itu cuma di hari terakhir cuma bisa nonton dan cuma berdoa doang. Berdoa dia tim lain tusun, dia bahkan sekarang menempati peringkat 1 kebalik table-nya. Betul, mirroring banget untuk posisi standing
Kings. Sementara sampai round ke berapa tadi? 5 untuk hari ini lah, karena ini adalah round terakhir untuk di hari ini juga. Belum ada engage di menit kelima kali ini, semuanya masih bermain aman kecuali Potato yang tadi ke pick off sama Kings dan menjadi poin pertama untuk Red Rocket. Betul banget, kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim-tim di daerah farm seperti BTR dan juga tadi ada Red yang pindah ke arah rumah 12. Kelihatan banget sih, zona kali ini cukup merepotkan karena kan biasanya ke arah tengah, mereka bisa main pelan-pelan di ujung-ujung farm, kali ini mereka harus pindah dan ini akan banyak mengambil sisi kiri map. Jadi daerah Quarry, daerah Primors dan juga Gaka mungkin menjadi tempat yang cukup enak untuk menjadi rotasi tempat pertama. Ya, agak PR buat tim-tim yang turun di arah Lipovka, buat tim-tim yang turun di arah Mansion, Prison, apalagi yang sampai ke Stauber itu jadi PR banget untuk mereka semua. TP itu mana tadi ya? Gua nggak ngelihat karena Laptop tadi ajaib lu nggak ada ya? laptop ajaib gue tidak masuk ke dalam in game-nya tadi dan sepertinya bakal ada tembak. Kali ini Fashion Warriors Thomas menembak dan pos sendiri aja dia nggak bisa melakukan tembakan balasan karena hanya seorang diri dibandingkan Lovre. Satu mobil DC, dua orang ini bisa melakukan tembakan ke arah tim yang lagi lewat juga. Betul, ini dia kelebihan dari mobil yang berisi orang, tapi ini kelemahan juga mobil berisi orang. Kalau sampai meledak, yang hilang tuh bukan satu, dua. Gak selesai ternyata pertarungan mereka. Lovre Ronde dua. dekat ternyata. Ini Oren itu yang mana ya? Red. Karena ini ada sedikit ada perubahan, bakal ketemuan sama Red Rocket, bakal dibalas kah kali ini. Tapi satu orang sudah mulai lompat, terlihat di arah open field dan Mosh. Free point untuk Lovre. Satu orang bakal kelihatan lagi, ada spray lagi menuju ke arah Teddy. Hampir terpick off, tapi dia bakal langsung masuk ke arah gudangnya. Setup dari Red Rocket harus diperbaiki untuk menyambut kedatangan dua tim. Karena gue melihat ada dua tim yang berusaha untuk mengambil compound milik Red Rocket. Iya berbang, kita bakal dari tim Red Rocket, emang rotasi mereka selalu menuju ke area ini. Dan Lovre, itu emang mengambil bukit ini. Jadi emang ini dua tim sering bertemu ketika zona emang mengambil sisi ke arah bawah. Kita lihat Kings kali ini lagi berusaha untuk naik ke rumah, mencari vision untuk teman-temannya juga, untuk memastikan mereka dapat berperang dengan tim Lovre yang memiliki keunggulan dari high ground dan juga open field. Kalau bermain di perbukitan, bisa bergerak kiri dan kanan, sedangkan tim Red harus terperangkap di dalam rumah-rumah mereka. Ya, ini bakal menjadi PR tentunya, sementara dari tim nomor 4 Boom sedang melakukan rotasi, bakal tertembak sama Lovre, masih berusaha untuk mendapatkan pick off. Beberapa tim yang melakukan rotasi tepat di depannya Lovre. Dan smoke hunter pun dilontarkan untuk seorang refresh looting dia. Dia pengen ngelut. Dia ngelut tadi. Kayaknya lootingan dia belum terlalu bagus deh. Bahkan dia sampai memasang 3 smoke untuk melakukan looting di satu pemain tim mana tadi? Gig tadi yang kenok ya. Si Datposh tadi yang berusaha untuk nabrak kompon juga tapi kepick duluan sama Lovre. Bisa dibilang tadi posisinya dibantuin banget. Ada tim yang mau nabrak Red Rocket tapi diselamatin juga. Wow, ini nggak ada penyelamatan lagi dari Lovre. Mereka bakal langsung ngebombardir, satu pick berhasil diamankan. Setup push atau tidak, karena dari Lovre mereka masih menahan posisinya juga di area perbukitan dekat komponnya Red Rocket. Kita bakal kali dari tim Lovre pelan-pelan mencari celah dalam pertahanan tim Red, tapi harusnya nggak bakal di rush kecuali mereka menggunakan kendaraan. Ya, kecuali mereka bakal menggunakan kendaraan, ada yang lagi serak-serak basah dan harus melepas helm sebentar. Yoi. Tahu aja nih kodenya nih. Tidak ingin melepaskan angle-nya. Toms bener-bener mantekin jendela tempat dia ngenokin satu pemain dari Red Rocket dan tadi. BTR akan langsung mengisi bukit yang cukup agresif kali ini, bukit-bukit Pojiki. Ini tempat yang enak banget terotasi, enak banget tuh fight dengan tim-tim lain juga. Dan Zuxi dikirim untuk nge-scouting ke depan terlebih dahulu. Ya, bisa gue bilang ini adalah rotasi tercepat yang dilakukan BTR untuk di Irengel. Iya. Karena mereka tadi di farm juga kayaknya looting gak terlalu banyak. Iya benar, looting mereka sangat-sangat minim. Ini baru melengkapi kembali peralatan dan perlengkapan mereka. Dan depan mereka ada tim RRQ udah mengisi area yang sama kali dengan BTR. Ya, lu bilang RRQ dan lu ngomongin Pochinki tadi di otak gua itu adalah Athena. RRQ. Tapi gua baru inget ini masih PMPL Indonesia, belum Belum sampai ya. di Southeast Asia-nya. Dan Aura juga sudah mengisi compound kali ini. Tapi di skip. Ya, dia cuma pengen ngecek doang ada tim lain atau enggak di arah sana. Tapi Bahkan ngeceknya lihat ngeri juga. bukitnya udah mulai dikuasain juga tuh, gua nggak tahu tim mana. Kalau itu BTR, berarti mereka balik lagi ke arah perbukitan. Oh, bukan, ini bukan di arah Pochinkinya. Ini bukit kanan ya. Wait, BTR di bukit kiri, ini Oh, bukit kanan. iya, kan dia ada dua bukit yang Nah, nyambung di ya. bawah gig di seberangnya rumah kecil tuh BTR. Betul. Itu bukan spot yang biasa diambil dari jalur rotasinya BTR juga ya? Enggak, emang Onik. Dari dulu emang Onik yang ngambil tempat itu. Enggak, maksudnya bukitnya. Oh enggak, beda, itu bukit seberang. Kan ada dua bukit tuh. Wait, gue inget-inget. Kan di Pochinki Oh bukit iya, kembar, bukit betul. kembar kan. Nah itu bukitnya kanan. Yang kiri sama yang kanan ya. Kalau kita Iya. ngomongin dari arahnya Pochinki. Pochinki. Betul, Kiri betul. diisi BTR, kanan diisi sama Gila, banyak banget bukit. Lagi ngomongin bukit, tiba-tiba ada bagi yang jalan sendirian. Dan lihat, baginya menghindari heroes untuk dijadikan hiding spot. geser terus. Badru ketangkap juga kali ini menjadi malapetaka bagi tim Alter Ego, kehilangan dua player mereka, tapi dekat dengan mereka juga tim
RRQ lagi mengintai situasi di kedua tim ini. Iya, kalau misalkan RRQ join ke fight juga, ini bakal menjadi mimpi buruk. Tapi baru bakal dispray langsung dengan Zuxi. Hanya dengan menggunakan RDS. Tidak memiliki scope yang terlalu panjang. Tapi Zuxi lumayan memberikan damage menuju ke arah warung dari RRQ Ryu. RDS loh. RDS doang. RDS sakit banget RDS-nya menuju ke tim RRQ dan kali Luxi juga lumayan low tapi masih aman juga di mana compound dan di BTR emang agak sulit untuk diserang juga ya. Mengingat ini open field dan sekitarnya itu gak ada cover sama sekali. Jadi harusnya tim lain gak ada yang mau menyeberang. Kalaupun tabrak tempat RRQ yang tabrak biasanya. Kalau gue inget-inget, kompon yang ditempatin sama BTR itu adalah kompon di mana mereka sempat mendapatkan chicken dinner di babak regular season. Depannya, tempatnya RRQ. Yang di open field. Enggak, di regular Oh, season kemarin. iya, iya, yang bener, dia iya, bener. fokus ke arah aura waktu itu. Itu bener. Yang gue kira itu yang lu maksud tepat di mana RRQ nempatin. Ini Bukan, tempatnya bukan. Tachibana berdua dapetin chicken. Iya, itu juga pernah waktu itu. Iya. Karena momennya BTR chicken itu terlalu banyak. Jadi kadang kalau di recall, lu momennya tuh bakal di daerah-daerah sini aja, apalagi dengan circle yang kayak gini. Ini juga pernah jadi pertarungan BTR waktu itu. Iya pernah. Aerowolf yang Aerowolf. ditabrak. Iya, yang Aerowolf datang kabur akhirnya Iya, kan. akhirnya Karena Aerowolf diperangkat sama kabur. tim BTR. Lihat kan? Kita Sini juga pernah BTR chicken. bodo amat, memorial semua pokoknya di sini. Lu mau bahas BTR chicken di mana lagi? Karena spot mereka chicken udah banyak banget untuk Di suatu tempat mereka pernah chicken. Betul, lu tinggal sebut turnamen yang mana, Bro. Banyak banget. Mau turnamen community, scrim, semuanya pernah pokoknya. Tapi Atletico bakal bertemu dengan tim Onyx kali ini di daerah Gatka, kali ini di daerah Gorong-Gorong. Betul, ini adalah dua selokan, di mana salah satu selokannya ada mangkok yang biasa ditempatin juga sama Alter Ego, sama Aerowolf. Banyak banget, pokoknya itu bener-bener jadi spotlight banget lah untuk jalur rotasi. Tapi resikonya, balik lagi di granat, di molotov, ya sudah lah ya. Dan ini adalah pegunungan yang suka diambil sama Morph juga. Plus, ada satu airdrop di dekat Morph. Boom juga udah tahu ada airdrop di sana, tinggal apakah Morph berani untuk melakukan setup smoke dan mengambil isi dari airdropnya? Nah itu pertanyaan yang cukup baik. Oh, Kita ini bakal dia. lihat dari Diputerin dong ternyata. hampir ketahuan, tapi akankah ditembakin kali ini? Masih menahan juga dan dia cukup dekat dengan tim Onyx. Tapi kayak Bong bakal mati sini. Ya Bong berani banget untuk ngebuka jalan seorang diri M249. No Mercy masih memantek. Itu supply ambil gak ya? Itu asapnya sangat menggoda untuk diambil isi boxnya. Aman tidak ya? Aman, isinya apa ya? AWM bukan ya? Oh tapi ternyata di tempatnya Morph ada RRQ yang turun kali ini, bakal perang langsung kedua tim ini. Ini bakal menjadi rebutan tentunya area perbukitan ini. Kalau misalkan Boom ikut join juga, ini bakal menjadi 3 tim yang fight di area perbukitan. Three-way Sementara fight ya? Boom punya compound dan RRQ dan juga Morph, mereka nggak punya compound. Mereka hanya bisa memanfaatkan pohon dan juga bebatuan serta beberapa gundukan-gundukan yang bisa dipakai untuk hiding spot Dan mereka. sepertinya sebatas rotasi Lewat aja doang. lainnya. Konvoy doang, San Mori doang ternyata dari tim RRQ Ryu. Mereka tidak ingin singgah ke pertahanan dari Morph. Bahkan Morph nggak melakukan engage sama sekali. Mereka hanya membiarkan Ryu rotasi. Betul, dan akhirnya dari tim RRQ mengisi rumah di bawahnya Morph. Ini agak berbahaya juga sih sebenarnya hitungannya, di mana Morph kan dia berada di atas dan RRQ berada di compound, tapi kali ini banyak banget tim yang lewat ya. Wait. NFT bakal lewat juga. Gila banyak banget dan Mas Gaga bakal low banget karena bakal ditembak sama Ryu. Satu orang berhasil diamankan, Peko mendapatkan satu, Mas Gaga headshot dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Tidak diberikan nafas yang lama, bahkan setup untuk nge-revive pun nggak diberikan oleh tim RRQ. Langsung dihabiskan, dan ternyata dari tim NFT kali ini bakal berdekatan dengan tim Morph, di mana Liquid hampir AWM. menembakkan AWM dia menuju ke arah tim Morph. Ini seperti NFT agak galau nih. Apa kita mau fight no compound, atau kita mau coba back off dan mungkin mengambil bukit-bukit kuarinya aja. Dan gua nggak menyadari kalau ini udah masuk dalam circle malah yang Gipe. ketiga. Jatuh malah Ya, Gipe. apalagi pengen terjatuh ada kecelakaan tunggal. Ini gua nggak sadar udah circle ketiga loh. Emang iya? Gila men, Seru ya? seru banget karena rotasinya membuat gua terlena cuy. Tapi di ujung zona kita bakal tim menumpuk dengan cukup drastis Wah, kali ini ya. selatan baratnya sih rame banget. Iya, dan kita bakal lihat penumpukan drastis dari tim-tim di ujung. Ada RRQ, Boom, Morph, tapi ternyata dari tim Aura bakal fight dengan tim Onyx. Udah Aura hilang langsung satu dari memakan beberapa anggota dari tim Onyx. Ini bakal dari Jacknya bakal sudah juga serang box dengan DP-nya, tapping terus dengan holo doang, tapi sepertinya gak akan bisa di-end dari jarak segitu. Enak banget ya nembak DP tuh kayak gak berasa, pelurunya kan banyak banget. cuy. 47. 47 itu gak berasa banget tinggal dia cuma tapping, 3 peluru, tiba-tiba habis reload lagi. Cuma reloadnya setahun pak, agak lama. Agak lama. Dan Setengah tahun lah, setahun di mah perbukitan Kuari, M249. lihat nih pas, Victim, NFT, RRQ, Morph, seberang ada Boom. Ya, tapi Victim belum masuk ke dalam circle dan Harus maju. bakal di-handle dan ditahan sama tim NFT terlebih dahulu. Liquid punya AWM, harus aware juga posisinya dari tim Victim. Jangan sampai ke pick off sama Liquid. Betul. Banyu, distraction, dia bakal melewati bukit sebelah kirinya sementara 3 player lain
menahan posisi di bagian Bukit Kuari. Betul, seperti dari Timor juga lagi mengganggu pergerakan seorang bohong. Lengannya kelihatan. Tembak dan lengannya kena dan dia lumayan low. Setengah nyawa dibuat oleh seorang Rensky. Dan Rensky dengan M24 ya kali ini menunjukkan keahlian dia sebagai sniper. Akan berusaha mengganggu pergerakan dari tim RRQ di bawah. Dan Boom Betul. juga mengambil compound depan. Ya, bisa dibilang ini belum ketahuan sih siapa yang bakal ke sandwich. Cuma kalau kita lihat posisi, emang RRQ di ujung. Ya, Bersama dan- dengan NFT. Tapi kayaknya Boom udah mau gerak deh. Dua pemain mereka udah berada di UAS, tinggal di gaspol doang dari arah garasi untuk keluar. Bahkan Ikiar juga sudah naik ke arah Dacia-nya dia. Mungkin Boom akan melakukan rotasi dan meninggalkan kompon mereka ini. Dan victim pun akhirnya nggak ketahuan sama sekali ya. Mereka mengambil sisi belakang dan ternyata Oh, zona dibanting bakal lagi. ke kanan. Bikin bete banget untuk bantingan zona 3 ke 4. Wah ini GG sih. Ini bakal bete banget tentunya dan sedikit menguntungkan untuk Aero Wolf yang menahan rotasinya di jembatan di ujung jembatan sebelah kiri. Mereka nahan di pom bensin. Ya itu untung banget, tapi depan mereka juga udah full. Mereka mau nggak mau harus ambil sisi kanannya dari circle. Lovre nggak bergerak sama sekali loh. Bisa dibilang 3 circle Lovre bener-bener nggak bergerak sama sekali. Dari 2, 3, dan 4-nya. Betul, sekarang dari tim RRQ juga akan bergerak, tapi dari Ramones akan tertunduk, Fokker juga akan tertumbang, dan banyak banget tim yang udah mulai kehilangan player mereka. Boom, hilang 3 ya? Nggak, yang jadi PR tuh Toms, dia lagi nembakin spawn, terus tiba-tiba ada 2 mobil lagi lewat. Jadi dia Bingung. fokusnya bakal ke distract banget mau ngincer yang mana. Dan kali ini baku tembak sudah mulai terjadi. Rensky berhasil diamankan 2 pemain dari Morph. Sudah mulai tersungkur ke arah tanah dan Onyx Tusun. Tim yang barusan mendapatkan chicken di Miramar kali ini Tusun. The Jinx is real. Jinx is real kali ini bakal dari tim Lovre. Mereka paling enak, di atas bukit tinggal spray down, tapping aja dari tim-tim di sisi bawah. Dan dari Aero juga lumayan tertekan kali ini dari Boom. Akan coba menabrak ke arah compound, tapi spray down dan seorang Rocky belum menumbangkan seorang Swavel kali ini. Agak terlalu cepat nggak sih keputusan Boom untuk ngambil Broken Shake yang ada di tengah ladang ini? Gambling, nebak-nebak ini mereka. Benar, karena ini bakal jadi angle shoot. Terutama untuk Lovre dan juga Red Rocket yang dari tadi udah ngamanin kompon ini dari circle kedua. Iya, tapi kita bakal lihat tim yang mengisi daerah open field. Ini bakal tembak-tembaki oleh Wow. dari high ground dan Ken akan tertumbang kali ini. BFD tinggal sisa 3 juga ya. Betul. Ini BFD, Boom dan juga Morph mereka dalam satu garis yang sama di area open field dan masing-masing hanya mengamankan satu shake kecil. Broken Shake, satu shake kecil juga dan Morph harusnya itu Broken Shake juga deh. Ya harusnya gitu ya. Tapi kita bakal dari Morph juga bakal tapping dari semua sisi. Dan Roses juga tertumbang kali ini. Aura tinggal menyisakan 2 player mereka untuk berperang sementara waktu. Lover paling enak sih menurut gua. Dia paling enak dari semua tim. Tapi di belakang mereka juga ada tim Victor jangan berhati-hati begitu belakang spray down ke arah seorang Jaden. Jadi akan belakang ke arah lobby. Menyisakan hanya 2 player lagi, Roses dan juga Roses. Tapi Roses pun kena kali ini. Ya, Rosesnya udah mulai kenok tapi bakal dipus sepertinya mereka nggak ingin melewatkan sebuah momen ini. Sedikit melakukan pick dan harus naik ke lantai 2 terlebih dahulu. Bobo bakal langsung melakukan spray tipis. Berhasil diamankan. Rosesi mendapatkan 1. Beckham sedikit terlambat. Kental bakal masuk ke arah sana sementara Rosesi. Dia bingung bakal healing atau tidak karena Bobos bakal langsung menuju ke lantai 2. Ditahan seorang diri. Sepertinya satu pemain bakal bleeding out begitu aja. tembak 3 pemain kenok dan kali ini hanya menyisakan 1 pemain. Hanya ada Argenta doang. Harus melakukan revive terlebih dahulu. Jangan langsung melakukan commit fight kali ini. Berpindah ke arah tembok yang lain. The Pillars mendapatkan tekanan dari arah bukit. Terbantu oleh BTR kali ini dan Aura sepertinya akan hidup sedikit lebih lama. Tapi harus sebentar lagi. TP setelah revive, rush ke rumahnya Aura. Harusnya ini TP hanya bisa bertahan dengan 3 pemain mereka. Tiba-tiba ada distraction dari bagian bukitnya. Ini ngebuat fight-nya jadi semakin dramatis. Smoke set up terlebih dahulu Rosesi. Bahkan belum nge-revive Roses karena dia masih galau. Revive sekarang atau nanti. Dia menutup angle shoot dari bagian luar terlebih dahulu. Tapi Lovre bakal melakukan komitnya. Ada Rarky yang datang ke arah pertahanan dari tim Lovre. Itu Easy berhasil mendapatkan 1. Waduh, 2 dijatuhkan ternyata. begitu aja. Kali ini Ozoro juga berhasil mendapatkan 1. 2 pemain dari RRQ berhasil diamankan. Peko bakal disecure ke arah lobby. Dan akan belakang ke arah lobby juga kali ini. Dan Lover akan menambah pundi-pundi poin mereka. drone? Drone What? jatuh kali ini. Kecelakaan tunggal dan what happened with RRQ? Semuanya mati tiba. Oke. Gila men, gue gak ngerti apa yang terjadi dengan RRQ dan tiba-tiba mereka hilang begitu aja. Iya, gue juga agak bingung sih. What happened dengan RRQ tadi Ya, ya? tapi the show must go on kali ini. Microboy bakal kelihatan sama No Mercy mempunyai angle shoot, fronting shoot yang hampir mendapatkan 1 pemain dari BTR. Tapi fight antara Aura dan juga The Pillars belum selesai. Mereka masih berlanjut tertutup oleh Smoke dan Blue Zone. Akan bergerak dalam waktu setengah menit lagi kurang lebih. Betul, Genta Aura. harus diselamatkan cuy. Aura masih tertahan juga bersama dengan tim TP dan yang lagi mantau mereka, yang lagi menunggu adalah BTR. Ya, BTR siap untuk menjadi pemangsa kedua tim ini antara Aura dan juga The Pillars karena mereka harus bergerak ke arah open field. BTR punya perbukitan, angle view yang enak banget, mobilnya sudah mulai terpantau, smoke setup dari Aura. Tadi kalau nggak salah ada 3 smoke yang dilempar ke bagian luar untuk menutup angle shoot dari tim BTR. Betul, kita bakal dari tim lain juga mulai bergerak menuju ke arah safe zone di mana BTR sudah menunggu pergerakan tim-tim lain dan BTR menjadi
bisa dibilang tim paling enak dalam zona kali ini. Ya betul, ini bakal nge-forting juga dan mobilnya ingat ini mobil belum ada yang diledakin. Kalau misalkan ada spray dari tim lain ini bakal menjadi bombardir buat Morph. Ini bakal spray down datang dan bubu akhirnya knock dan JXC akan mendapatkan satu tambahan knock kali ini dan harusnya bisa di revive tapi zona akan bergerak dan ini mulai menciptakan satu kondisi yang cukup panik untuk tim Geek. Betul, dan sebenarnya cukup berani tindakan yang dilakuin sama Morph untuk mengamankan Shake ini. Mereka pede karena mereka punya forting car yang cukup banyak. Victim sudah selesai di urutan ke-13, 12 tim tersisa bahkan Fajar. Gua nggak ngerti apa yang terjadi dengan Fajar karena dia tiba-tiba jadi ya pulang ke arah lobby dengan cepat. Betul, kita bakal lihat ini dari tim Morph juga lagi Morph cari harus cara gerak. gimana bisa maju ke depan tapi Boom akan perang dengan tim BTR sama-sama punya Shack mereka. Betul, sama-sama punya Shake tapi open field banget untuk tim BTR. Hands kelihatan tapping. Miningnya dari seorang Luxi harusnya bisa mendapatkan satu. Langsung diamankan Alter Ego finish di posisi ke-12. Ini benar-benar free shoot tadi dari arah Luxi ke arah tim Alter Ego. Ada spray lagi, Floral berhasil diamankan, Mercy mendapatkan satu. Dua orang mungkin bakal diambil dan Geek Fam juga sudah pulang. 9 tim tersisa. Bahkan kali ini 3 tim hilang di bawah 1 menit. Oh, Red bakal langsung maju ke depan di mana ada What, BTR dia juga, tapi nekat. kita bakal langsung lihat perang antara Red dan juga tim Boom. Kita bakal langsung ke dalam Teddy dapetin korban, tapi akan kena oleh seorang Ramones kali ini. Backup mulai datang menuju ke arah tim Boom juga yang masih melakukan revive terhadap seorang Ikiar, tapi dapat dipertahan. Rocky ditembak dari samping atau one on one dengan Ramones, tapi akan kena juga What kali a ini. nice shot, man. Ramones disaster. Dia meratakan 2 push. Untung itu pushnya gak bersamaan, men. Kalau tadi 2 orang masuk ke arah Shake-nya, gue yakin Boom udah rata dari tadi. Betul banget, tapi kita bakal dari BTR langsung nge-smoke juga ke arah tim Morph, membutakan pergerakan mereka dan Boom sepertinya akan selamat untuk sementara waktu dengan total 3 kill dan diselamatkan oleh Ramones Tapi yang lihat, bermain sangat baik. BTR ngamuk 9 poin kill Boom sudah yang mereka sendiri. kumpulkan. Sekarang Dua kena. granatnya sepertinya bakal membombardir BTR-nya sendiri. Aura bakal datang dari arah belakang. No! 2 pemain BTR terjebak. Ini Aura bisa mendapatkan free kill karena 2 player sedang terkenok. Mereka berada persis di belakang Microboy yang sedang terkenok. Cryzen harus berjalan di dalam smoke, tapi sepertinya tidak ada kesempatan lagi untuk dia berpindah tempat. Cryzen bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Hanya menyisakan Ucup yang terlihat dengan sangat jelas. Sepertinya Dranix bakal dipulangkan untuk waktu yang tidak lama lagi. Betul, Ya, kita bakal betul banget. kali ini dari tim Morph juga sangat-sangat nyaman dengan forting yang mereka sudah bangun akan berhadapan dengan tim BTR di mana kali ini Rosesi akan tertapping oleh seorang kental dan hampir tutup banget BTR sepertinya sudah saling revive kah kali ini? Harusnya. Belum Oh, ya? belum. Ryzen sama Microbe masih terkenok karena di belakang mereka masih ada Aura, tapi pergerakan Aura mulai terkontrol oleh The Pillars. Ada beberapa tembakan through the smoke dan kental berhasil diamankan kali ini. Langsung di pick begitu saja. Lowframe mendapatkan 2 nyampe. pemain, bahkan Aura juga melakukan pick. 2 pemain kenok, hanya menyisakan Boboho dari The Pillars. Ini sudah nyampe juga ke arah Zuxin juga Luxi akan revive semuanya dan BTR akan kembali dengan 4 player mereka. Dan nilai plus ya mereka masuk dalam circle, tapi Jersey bakal melempar granatnya melambung jauh terbang tinggi walaupun sedikit kepentok tapi nggak masalah. Masih ada granat-granat berikutnya dan Lowframe sudah mengumpulkan 5 poin kill. Akankah ada through the smoke dari Jersey ke arah Boom karena Boom berada di bagian pinggir dari circle. Lagi-lagi BTR diuntungkan dari segi circle dan sekarang mereka sudah full squad lagi karena 2 pemain yang kekenok tadi udah berhasil di revive. Betul banget, kita bakal kali ini lihat dari Lowframe juga BTR masih lengkap dengan 4 anggota Oh, mereka. Hitman. BFD masih mencari celah juga dalam pertahanan lawan mereka. Boom Gokil, sepertinya Hitman nabrak ditabrak. gaspol terus bro. Keluar dan melakukan spray mendapatkan Ikiar. Terkenok di depan. Pemain BFD persis kali ini. Backup yang terlambat. Bonus fight bahkan blunder. Mereka harus puas di posisi ke-6. Boom mendapatkan 5 kill. Dan BTR dapetin Conqueror akan dengan 10 kill dan masih lengkap dengan 4 anggota tim mereka. Seperti game terakhir nggak mau disisihkan oleh tim BTR. Mereka mau gaspol dan bahkan Louvre akan pulang di posisi kelima. Tinggal BTR, Morph juga TP. Top 3 sementara akan balapan kembali last game. Betul, dan The Pillars gak boleh melewatkan kesempatan ini. Mau gak mau The Pillars harus bertahan sampai top 3 atau bahkan top 2. Dia harus nahan tembakannya karena hanya menyisakan 1 pemain dari The Pillars. Iya betul banget, tapi TP masih bertahan juga lawan tembakan tappingan dari tim BTR. Dia punya batu sementara waktu, masih aman juga dan akan sulit untuk ketangkep sama BTR. Dan untungnya batu ini benar-benar nutup angle dari ketiga tim yang lainnya. Gak ada yang punya angle shoot menuju ke arah last man standing dari The Pillars. Boboho tadi ya. Iya, Boboho masih bertahan juga sementara waktu dengan Betul. jumlah kill yang cukup oke juga. Feeling good banget ini untuk The Pillars. Karena kalau The Pillars mereka puas di posisi keempat, gap pointnya bakal agak berasa banget dengan tim BTR. Karena 1-2-nya itu The Pillars dan juga BTR. Betul, tapi kita bakal lihat di BTR ya. Mereka pede banget langsung mengambil tengah circle juga. Saingan mereka sementara ini adalah Morph dengan kondisi 3 player tersisa dan juga mereka punya forting. Tergantung arah zona mau kemana. Kalau sampai arahnya ke Morph bisa balikin keadaan.
Betul, kita tinggal melihat pergerakannya kemana. Wah, itu supply menggoda banget untuk melakukan reset armor dan juga fast pastinya. Sudah mulai menutup 3, 2, 1 menuju ke arah BTR. Benar-benar diuntungkan dari segi circle. Bigetron Red Alliance hanya tinggal menunggu beberapa tim lain masuk ke dalam circle yang keenam. Betul banget. Ini TP dan Morph ya. Kalau emang BTR misalnya secure WCD, mereka pengen berusaha untuk berada di atas lawannya. Karena Betul. Morph dan TP, kalau sekarang mereka terpisahkan oleh jumlah poin yang 10 lebih ya. Tapi kalau Morph bisa dapat WCD, itu TP dalam bahaya, bisa dibalap juga. Ya, dan kali ini mobil-mobil yang dipunya sama Morph juga udah nggak bisa digerakin lagi karena semuanya udah di-forting dan udah diledakin. Kalau Ryzen punya granat, ini bisa mengulang kejadian di Miramar tadi. Ya ini kelihatan nih. Udah Kelihatan ngelihat, gitu. udah ngelihat satu, apakah bakal nembak menuju ke arah Jaxi, tapi belum ada tembakan dari Ryzen. Dia hanya sekedar Regroup, ingin regroup. mendapatkan informasi doang. Regroup, tim P-Point, dia sepertinya bakal berpindah ke arah lain. Dan dari tim Morph harus maju 20 meter menuju safe zone. Tapi sebelah kanan mereka juga ada tim Boom yang lagi mencari celah gimana mereka maju ke depan. Iya, Ini mereka better. nyusun smoke dulu tuh. Ini bahaya better kalau semua maju bersamaan. Through the smoke-nya sedikit memberikan damage menuju ke arah Ramones. Dua cacing sedang merangkak di tengah panasnya Irangel kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 smoke yang cukup banyak. Ya, bakal ada 9 Smartwell. smoke, 10 smoke. Oh, Jaxi punya mobil dimajuin sama dia. Dan Iya. bakal langsung sepedaan juga dari seorang Ryzen membuka position dia. Tapi Jaxi belum aman setelah waktu bakal sepedaan juga. Dan baginya dalam bahaya. Akan meledak tapi gak akan memberikan damage ke arah seorang Jaxi kali ini. Betul, better enak banget. Proning dari Ryzen, dia punya satu gunungan kecil yang bisa dipakai untuk nutup angle shoot yang dipunya sama tim Morph. Dua pemain Morph sudah mulai diamankan kali ini. Jaxi sepertinya tidak akan bisa berbuat banyak. No Mercy bakal dipulangkan begitu saja. Zuxi mendapatkan tambahan poin lagi. 12 poin kill dari BTR era. Betul, dan sebenarnya kita bakal ada tim dimajukan lagi merangkak pelan-pelan juga ke zona Jaxi tersisa. Tapi Slayer memiliki total 9 first aid Bisa kit. nggak tuh? Oh bisa. Dapat. Dia bisa healing tadi. Masih aman tentunya untuk The Pillars. Mereka masih bisa bertahan. Ini tinggal menunggu placement terbaik apa yang bakal... placement terbaik yang mana yang diamankan oleh tim The Pillars sendiri. Betul, Morph dan juga DP sama-sama menyisakan satu player doang. Tapi Jaxi ya, sepertinya udah ketahuan posisi dia. Udah mulai Wait, belok. bentar. Zuxi belum ngebuka angle view-nya ke arah Ramones. Dan Ramones, dapetin satu. Top 2 ternyata. Dua tim tersisa. The Pillars di posisi ketiga kali ini. Ini BTR Ini sih kayaknya udah. veteran bakal chicken. Yes, Bigetron mendapatkan chicken untuk round terakhir di hari yang kedua. Yes, dan akhirnya BTR di game terakhir kembali memperebutkan tahta number 1 di final kita kali ini. Betul. Nyampe ya? Kebalap. Kebalap kan? Kebalap. Kebalap 14 poinan yang kurang lebih ya.